Halo, perkenalkan nama saya Patricia Putri Ametianan Sumardono dengan NIM 140120459. Saya dari MB 4404. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan analisis rasio dari PT Bluebird Tbk. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil secara singkat dari PT Bluebird Tbk ini adalah perusahaan transportasi yang terdiri dari Jakarta dan beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Nah, armada yang dimiliki oleh perusahaan ini terdiri dari 25 unit taksi. Dan juga perusahaan ini didirikan oleh Ibu Mutiara Djoko Sutono pada tahun 1972. Nah, perusahaan Bluebird sendiri ini adalah transportasi darat yang mereka menyediakan pelayanan yang berkualitas dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan visi misi dari PT Bluebird sendiri adalah visinya itu menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas serta kesejahteraan bagi stakeholder-nya. Dan juga visinya itu mencapai kepuasan pelanggan dan juga mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin dalam pangsa pasar. Jadi setelah membahas secara singkat profil dari PT Tbk dan juga visi misinya, di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan dari PT Bluebird tersendiri. Baik, dalam membahas analisis laporan keuangan dari PT Bluebird, di sini kita membahas laporan perubahan ekuitas yang dimana laporan perubahan ekuitas ini merupakan salah satu dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam menentukan penilaian adanya peningkatan atau penurunan dalam suatu periode yang berlangsung. Nah, di sini kita dapat melihat perbandingan antara tanggal 31 Maret 2020 dan juga 31 Desember 2019, yang dimana dengan total ekuitas pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp5.421.882 dan juga pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitasnya terdiri dari Rp5.408.102 dan juga dengan total liabilitas dan juga gabungan dengan ekuitas pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp7.702.342 dan pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas dan juga gabungan dengan total ekuitas terdapat sebesar Rp7.424.304. Setelah itu kita lanjut dengan laporan laba rugi, yang dimana ini adalah satu tabel income statement dari laporan laba rugi tersebut, yang dimana bagian keuangan perusahaan dari suatu periode menjabarkan nilai keuntungan dan kerugian terhadap suatu perusahaan sehingga menghasilkan salinan laba bersih atau ruginya dalam suatu perusahaan. Untuk hasil analisis pendapatan usahanya sendiri, nah dimana di sini telah dijelaskan pada bulan Juni 2021 mengalami penurunan jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, penurunannya itu mungkin sebesar Rp885.180.000 dengan pendapatan diakui untuk kemungkinan manfaat ekonomi jika diukur pada penilaian wajar imbalan yang diterima. Setelah itu kita masuk ke laba tahun berjalan, yang dimana terdapat pada kolom tabel tersebut total laba periode berjalan dan juga laba komprehensif lainnya. Nah, total laba tahun berjalan ini merupakan perseroan pada periode akhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp13.780.000, yang dimana nantinya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp84.306.000. Di sini kita akan membahas analisis laporan arus kas yang dimana terbagi menjadi 3. Sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat analisis laporan arus kas. Analisis rasio ini merupakan hasil perbandingan suatu laporan dalam perusahaan untuk menentukan hasil dari segala laba tersebut. Nah, yang dimana pertama itu arus kas untuk aktivasi operasi. Arus kasnya itu digunakan dalam aktivasi operasi perseroan pada periode berakhir pada bulan Juni 2021 ini sebesar Rp378 miliar. Dan yang kedua, kita lanjut ke analisis laporan arus kas, yang dimana arus kas untuk aktivasi investasi. Nah, bisa dilihat sendiri untuk arus kasnya ini secara bersih diperoleh pada akhir bulan Juni 2021 sebesar Rp415 miliar. Setelah itu kita masuk ke
Arus kas yang ketiga itu arus kas untuk aktivasi pendanaan, yang dimana arus kas bersih ini diperoleh dan digunakan perseroan pada akhir bulan Juni 2021 dengan sebesar 419 miliar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan dari PT Bluebird sendiri. Yang dimana analisis rasio keuangan ini adalah perbandingan oleh perusahaan dalam laporan keuangan untuk menentukan laba adanya penaikan atau penurunan dalam setiap periode perusahaan tersebut. Jadi saat kita membahas tentang analisis rasio ini, yang pertama kita membahas dari current ratio. Current ratio itu merupakan ukuran kinerja keuangan pada perusahaan TBK sendiri. Nah, untuk baik, dalam membahas tentang analisis keuangan rasio dari PT Bluebird sendiri, di mana itu kita membahas pertama adanya current ratio, yang dimana current ratio itu adalah current aset dibagi dengan current liabilitas. Nah, di sini kita dapat melihat pada tabelnya terdapat pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Di sini adanya aset lancar, hutang lancar, dan juga jumlah rasionya. Di mana pada untuk current ratio sendiri ini merupakan ukuran kinerja pada perusahaan. Dapat kita lihat pada tahun 2017 dan 2018 merupakan rasionya itu adanya penurunan. Nah, penurunan sendiri itu terdapat dengan 2,63%. Baik, yang kedua ini adalah quick ratio. Quick ratio ini adalah kewajiban dalam mengukur suatu kewajiban perusahaan. Nah, quick ratio ini di mana current aset dikurang dengan inventory dibagi dengan current liabilitas. Terdapat pada tabel tersebut ada dari tabel 2016 sampai 2018, dan juga dalam quick ratio ini terdapat aset lancar, persediaan dengan utang lancar, dan juga jumlah rasio. Pada tahun 2016 sampai 2017 adanya peningkatan kisaran 67,87%, dan pada tahun 2017 sampai 2019 adanya penurunan dengan kisaran 2,5%. Nah, yang ketiga ini kita ada membahas tentang cash ratio, yang dimana cash ratio ini seberapa besar uang perusahaan yang membayar utang. Nah, dalam cash ratio ini adalah cash ditambah marketable dibagi dengan current liabilities, di mana terdapat pada tabel 2016 sampai 2018 adanya kas, surat berharga, utang lancar, dan juga jumlah rasio. Pada tahun 2016 sampai 2017 adanya peningkatan dengan sebesar 36,1%, dan pada tahun 2017 sampai 2018 adanya penurunan kisaran 15,16%. Baik, yang keempat ini kita membahas tentang debt ratio, yang dimana debt ratio ini adalah yang mengatur jumlah aset perusahaan. Nah, di sini terdapat tentang kewajiban, aktiva, dan juga jumlah rasio, yang dimana jumlah rasio ini pada tahun 2016 sampai 2017 dan juga 2018 adanya semakin penurunan, dan penurunannya itu dari 2017 sampai 2018 adanya penurunan kisaran 0,3%. Setelah itu saya ingin membahas sedikit kesimpulan dari PT Bluebird sendiri, di mana PT Bluebird ini agak lebih produktif dalam mengelola perusahaan untuk meningkatkan laba dalam setiap tahunnya, karena laba perusahaan mengalami penurunan dan penaikan, dan juga perusahaan ini dapat mendapatkan dana yang dimiliki ke dalam aktiva yang diproduksi tinggi agar aset perusahaan tetap bekerja. Dan juga karenanya semakin tingginya kewajiban jangka panjang akan berdampak semakin tinggi juga pula beban bunga dan perusahaan. Oke, tadi ada beberapa penjelasan tentang laporan keuangan dan analisis rasio dari PT Bluebird sendiri. Jika adanya kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.